Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prihatningsi SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Cengkuang, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.2.A.3 mulai dari diri modul 1.2. Berikut ini trapesium usia yang telah saya buat, di mana pada usia 4-5 tahun biasanya peserta didik sedang ada di jenjang TK, sedangkan saya di usia 5 tahun saya berada di jenjang SD karena saya tidak melewati TK. Kemudian pada usia 21 tahun saya telah lulus S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan kini usia saya 28 tahun dan alhamdulillah pada usia kurang dari 28 tahun, saya telah menjadi pegawai negeri sipil dan insya Allah pada usia 60 tahun saya akan pensiun. Di sini saya juga menuliskan tentang hal negatif dan positif yang pernah saya alami. Hal negatif yang saya alami ini berlangsung di usia 13 tahun, kemudian hal positif yang pernah saya alami itu ada di usia 11 tahun. Adapun selisih waktunya, untuk hal negatif yang saya alami itu terjadi 15 tahun yang lalu, dan hal positif yang saya alami terjadi di 17 tahun yang lalu. Adapun peristiwa positif yang saya alami yaitu ketika saya diberikan tugas untuk mewawancarai perangkat desa di desa setempat perihal struktur organigram. Guru memberikan tugas secara berkelompok kepada saya, dan saya merasa senang karena saya merasa diberikan ruang untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman baru saya, yang mana ini adalah peluang untuk saya bisa beradaptasi, bisa lebih dekat dengan teman baru saya, karena ini merupakan suatu peralihan dari jenjang SD ke SMP. Kemudian, saya juga akhirnya memberanikan diri saya untuk bertanya perihal kegiatan wawancara yang dilaksanakan itu. Saya belajar bertanya kepada pihak atau perangkat desa di sana perihal struktur organigram. Walaupun awalnya saya ragu, namun seiring waktu saya merasa percaya diri untuk bertanya perihal tugas tersebut. Kemudian hal negatif yang saya alami yaitu ketika ujian PPKN secara lisan. Dan saya beberapa kali harus mengulang atau dengan kata lain di remedial. Saya terus berusaha namun guru sepertinya bosan melihat saya. Seolah mengabaikan saya dan teman pun membicarakan saya di belakang. Usaha saya untuk belajar lagi agar tidak diremedial rasanya diabaikan begitu saja oleh guru, sehingga tentu ada rasa kecewa di dalam diri saya. Kemudian ada beberapa pihak yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Pada peristiwa positif di sini melibatkan guru, sesama teman, dan aparat desa. Sedangkan pada peristiwa negatif di sini melibatkan hanya guru dan sesama teman. Dampak emosi yang saya rasakan hingga sekarang yaitu ketika mengalami hal yang positif, saya merasa senang karena bisa mengeksplor diri saya sehingga muncul rasa percaya diri dan bangga karena saya dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang dianggap penting di desa saya. Selain itu, saya juga bisa lebih dekat dengan teman baru saya di SMP melalui kerja kelompok tersebut. Ketika mengalami hal yang negatif, yang saya rasakan adalah tentu kecewa kepada guru dan diri saya, karena saya tidak mampu menjawab pertanyaan dari guru saya tersebut. Usaha menghafalkan materi pun rasanya tak berguna ketika guru mengabaikan kesungguhan saya untuk mengulang tes lisan tersebut. Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Karena meskipun peristiwa tersebut sudah berlangsung 15-17 tahun yang lalu, tetapi saya masih mengingat betul peristiwa tersebut karena sangat membekas pada diri saya. Tentunya pengalaman tersebut memiliki arti dalam hidup saya dan untuk dapat senantiasa percaya diri, kerja keras, menghargai, dan bersemangat untuk belajar apapun yang terjadi.
Pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik adalah: seorang guru haruslah senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik, serta menghargai setiap usaha dan hasil belajarnya, memberikan kemerdekaan belajar pada peserta didik, dan memberikan makna serta pengalaman yang jauh lebih besar dalam hidup peserta didik, apalagi jika pengalaman itu bersumber dari lingkungannya. Akan muncul rasa bangga dan nilai-nilai positif dari diri peserta didik itu sendiri. Nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran, yaitu: peran seorang guru menjadi pamong untuk memberikan kebebasan belajar kepada murid sangatlah penting agar murid dapat mengambil makna dan pengalaman dari setiap pelajaran di sekolah dengan rasa bahagia dan sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Selanjutnya, nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah adalah mandiri, bertanggung jawab, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan pantang menyerah. Dan terakhir, peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah adalah berusaha memberikan teladan, selalu memberikan ruang kepada peserta didik agar dapat bereksplorasi, senantiasa memberikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna untuk murid, membangun kerjasama yang baik dengan rekan guru dan komunitas di sekolah, dan terakhir senantiasa membangun semangat di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.